Jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, selamat hari baru, apa kabar? Kami berdoa kiranya anugerah dan pertolongan serta kemurahan Tuhan atas kita semua. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini, hari yang Tuhan berikan, hari yang Tuhan percayakan untuk kita nikmati. Percayalah bahwa Tuhan punya berkat, penyertaan untuk kita semua di hari ini. Izinkan saya melanjutkan seri pengajaran tentang Gereja Kristen Nazaren, satu langkah lebih dekat dengan Gereja Kristen Nazaren, dan kita sampai di pernyataan yang ke-10. Puji nama Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita sepanjang perjalanan ini. Dan di pelajaran yang ke-10 atau pernyataan yang ke-10, temanya adalah kesucian Kristen dan pengudusan yang menyeluruh. Ada dua hal yang dibicarakan tetapi sebenarnya punya ide yang sama, yang berkaitan dengan bagaimana ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya, ketika seseorang itu sudah bertobat, lahir baru, Roh Kudus bekerja dan orang percaya punya komitmen baru untuk menyerahkan hidupnya secara sungguh kepada Tuhan. Demikian bunyi penyataan iman di dalam Gereja Kristen Nazaren. Kami percaya bahwa pengudusan yang menyeluruh adalah tindakan Allah setelah regenerasi atau lahir baru, yang olehnya orang percaya dibebaskan dari dosa asali, ini yang penting, atau kebejatan moral dan dibawa ke dalam keadaan pengabdian sepenuhnya kepada Allah dan ketaatan yang suci atas dasar kasih yang disempurnakan. Hal itu dikerjakan melalui baptisan dengan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus dan terdiri dari satu pengalaman penyucian hati dari dosa dan berdiamnya Roh Kudus yang memberi kuasa kepada orang percaya dalam kehidupan dan pelayanan. Roh Kudus bukan hanya melahirbarukan, tetapi juga kita meyakini Roh Kudus bekerja dengan cara mendiami, tinggal di dalam hidup orang percaya. Roh Kudus ketika bekerja dalam hidup orang percaya dan Roh Kudus berkarya memberikan pembaharuan, lalu kemudian orang percaya akan didorong untuk sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Meninggalkan secara sungguh kehidupan yang lama, meninggalkan kehidupan dosa, meninggalkan kebejatan moral. Orang percaya diberikan kemampuan karena kecenderungan itu diangkat oleh Roh Kudus, dibebaskan dari ikatan dosa asali. Kita percaya bahwa ketika Roh Kudus itu berdiam dan berkarya, orang percaya itu punya kemampuan. Jadi ketika saya dan saudara berkaitan dengan kesucian hidup, pengudusan yang menyeluruh, kita tidak berjuang sendiri, tetapi Roh Kudus memampukan kita, memberikan kita natur baru. Kita tadi mendengar tentang pemenuhan Roh Kudus. Kita percaya bahwa ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, tidak hanya berkaitan dengan tanda, tetapi kita lebih percaya bahwa ketika Roh Kudus bekerja, orang diberikan kemampuan untuk mentaati Roh Kudus. Memilih untuk menyenangkan Roh Kudus selain menyenangkan daging. Inilah yang disebut dengan pemenuhan Roh Kudus. 2 Korintus pasal 7 ayat 1 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." Roh Kudus berkarya, bekerja, tinggal di dalam kita semua. Oleh karena itu mari berkomitmen untuk hidup kudus, hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus ada, kita tidak berjuang di dalam perjuangan iman ini sendiri. Pilihlah untuk taat, pilihlah untuk tunduk, pilihlah untuk menyenangkan Tuhan. Pada waktu itulah seseorang disebut sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena hari yang baru ini yang Tuhan berikan. Biarlah sepanjang hari ini kami mewarnai kehidupan kami dengan ketundukan kepada kehendak Roh Kudus. Anugerah dan berkat Tuhan atas jemaat semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.